Rekan-rekan akademia, Ustaz Suhud dengan video baru. Saya sedang menunjukkan kepada Anda ya. Ini adalah data SPSS yang dibuat oleh kelompok mahasiswa saya. Ini mengenai ini. Jadi ada sebuah kasus yang dilakukan oleh mahasiswa yang didalami ya tentang apa itu cost related marketing, yaitu tentang promosi yang dilakukan oleh perusahaan ya. Cost related marketing itu bentuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan konsep yang contohnya kayak gini. Kadang si perusahaan itu membuat kampanye misalnya kayak gini. Dengan membeli produk ini berarti Anda menyumbang, sekaligus Anda menyumbang gitu ya. Ada contoh beberapa kasus seperti contohnya di IKEA. IKEA itu suka-suka dia menjual kantong belanja plastik ya, belanja kantong belanja yang harga 1.000. Dia akan bilang bahwa dengan membeli produk ini hasil penjualan atau keuntungan atau sekian persen dari keuntungan akan disumbangkan kayak gitu. Itu salah satu contoh dari cost related marketing. Di sini cara nulisnya nih ya, cost related marketing. Ini yang akan saya lakukan adalah mengolah data ya. Ini ada 104 karena mahasiswa diminta untuk minimal mengumpulkan 100 responden. Setiap kelompok beda jenis ininya, berbeda jenis ininya, apa namanya? Jenis alat promosinya. Ada iklan, ada macam-macam ya, iklan aja beda-beda. Nah, di sini ada ditanya nih ya. Pertanyaan pertama tuh tentang akun media apa saja yang dimiliki oleh si responden. Responden ada yang ini tiba-tiba lainnya ya, lucu banget sih. Bukan lucu, aneh gitu. Mestinya dia ngasih tahu dulu ada Facebook, ada YouTube, Twitter, TikTok lainnya. Ini kalau tiba-tiba lainnya, ini kita nggak bisa pakai nih. Ya, kita nggak bisa pakai. Artinya, ya lainnya apa gitu. Oh bisa aja lainnya mungkin tidak termasuk Facebook ini, bisa aja yang lain ya. Oke, no problem. Sekarang gini, ini kan lihat lainnya tidak ada, udah jelas ya. Ini di video-video saya yang lain juga, yang sebelumnya udah saya buatkan. Jika dia menulis 1, 2, 3, 4, 5, berarti harus ada 1, 2, 3, 4, 5 lainnya. Pertama, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, lainnya. Lainnya mungkin Instagram. Mungkin Instagram gak ada di pilihan ya. Iya, Instagram gak ada ya. Mungkin di kuesionernya kurang, Instagramnya nggak ada. Lainnya bisa aja Instagram, alright? Di sini Instagram nggak ada ya. But anyway, nggak apa-apa. Ini untuk latihan saja. Kita akan mengolah data. Caranya pergi ke lebih banyak ke deskriptif sih ya di sini. Misalkan lihat akun 1 seperti apa. Ya, ini bisa dipakai chart. Chartnya Anda bisa pilih pie, bisa bar atau histogram. Di sini saya contohkan yang pie. Kemudian OK. Ya, ini lainnya benar, di sini tidak ada Instagram. Akun 1 ini klik di sini. Jadi ini tinggal di pie chart 2, kemudian copy, lalu kita buka 1 ini baru. Jangan lupa bikin daftar ya, tuliskan di sini. Biasa daftar pertanyaan aja tulis, atau langsung misalkan
media yang akun sosial media. Oh, bahasa Indonesia itu apa? Media sosial. Sosial yang dimiliki oleh responden. Ya, terus di sini misalkan akun pertama. Oke. Terus kemudian ini saya tutup dulu. Kalau ini terlalu besar, kita bisa format, buang, lalu ini kita tutup. Nah, ya, ini bisa kita klik auto fit perbesar, bisa begitu atau bisa gini, ya. Oke, terus akun kedua kayak gimana? Sorry. Akun kedua masuk kita ke sini, lakukan hal yang sama, deskriptif, statistik, frekuensi. Ini dibuang dulu, langsung ke akun kedua. Chartnya pastikan masih ada ya. Kalau Anda mau pakai chart pie semua. Kalau Anda mau pakai bar semua. Nah, ini saya pilih yang berbeda hanya karena saya harus membuat contoh kepada Anda bagaimana bentuk kalau pie. Nanti ini tergantung selera ya. Anda sukanya yang mana. Ini B, akun kedua. Seperti ini. Ini bisa kita perkecil, taruh di tengah. Ini sama juga, kita lebarin. Oke, terus konsisten kalau emang mau seperti ini. Dan lakukan seterusnya ya, lakukan seterusnya. Yang pasti dengan cara ini kita bisa melaporkan kepada kita membuat laporan mengenai akun-akun. Tapi ini tentu saja nggak bisa tiba-tiba begini, kita harus membuat narasi. Misalkan mayoritas responden atau mayoritas akun pertama dari responden adalah Facebook. Misalkan ya. Atau misalkan jumlah responden yang memiliki akun sosial, akun Facebook sebagai akun pertama mereka adalah sebanyak misalkan 72 orang. Terus di sini berapa? 69% ya. 69,2%. Dan berikutnya ya, ini juga harus dijelaskan seterusnya. Alangkah lebih baiknya lagi kalau di sini disebutkan bahwa total responden untuk penelitian ini adalah apa? Berapa? 104 orang yang terdiri dari berapa perempuan, orang laki-laki dulu, ke dalam kurung berapa persen, misalkan S persen, dan X orang perempuan. Nah, artinya di sini kita sebetulnya harus menjelaskan dulu ini responden ya, profil responden. Ya, kita jelaskan dulu profil respondennya seperti apa. Oke. Terus yang kedua baru pertanyaan-pertanyaan. Nah, profil responden contohnya saya olah di sini. Analyze, deskripsi statistik. Perempuan itu di sini ada jenis kelamin ya.
Berarti status ini jenis Anda mau pakai cat boleh, enggak juga nggak apa-apa kalau untuk jenis kelamin. Di sini saya menggunakan bar ya. Oke. Nah, jenis kelamin. Jadi profil responden kita tayangkan di awal. Baru kemudian kita ya ini perkecil, terus kemudian ini seperti tadi diperbesar. Oh iya, ya. Nah, terus kemudian berarti saya udah mengolah dua jenis ya. Yang pertama profil responden, yang kedua ini. Nah, terus kita pelajarin lagi jenis pertanyaan lainnya apa. Pertanyaan berikutnya adalah pendapat promosi produk, pendapat Anda tentang cost related marketing, nomor 16 ya. Nah, di 16 ini kan jawaban terbuka. Jawaban terbuka, responden sudah membuat apa? Pendapat Anda, pendapat tentang promosi model ini kita buang. Kita bikin seperti ini. Nah, ini adalah pendapat mereka. Tapi, nah, ini sudah dapat ya, ini tinggal copy paste. Namun demikian ada beberapa kritik saya ini bahwa kalau kita memiliki data seperti ini enggak, ini harus di coding dulu. Nah, ini yang belum dilakukan. Coding ya, pendapat promosi coding. Kalau misalkan Anda melihat video saya sebelumnya, bagaimana membuat coding. Ini nggak bisa ditulis lupa gitu. Harus ada codingnya. Ya, codingnya seperti apa kita lihat. Ini benar, lainnya tidak ada. Oke, sudah benar. Ini ada contoh-contoh merek ya yang dibuat, yang melakukan promosi itu. Ada ya, ada tidak. Terus kemudian ini merek 1, merek 2, ada 7 merek yang ditemukan. Pendapat Anda apa? Nah, ini pendapatnya itu yang udah di coding. Oh, oke. Sorry, pendapat yang udah di coding ya. Sorry, saya salah. Berarti yang kita taruh di sini, yang kita olah adalah frekuensi pendapat promosi, tapi pendapat yang udah di coding. Kalau tadi yang belum di coding ya. Nah, ini yang udah di coding. Ternyata ini tinggal di copy paste aja. Oke. Ini pendapat, bagaimana pendapat mereka, pendapat responden. Yang ini dua terakhir kita hapus aja karena tidak terlampau signifikan untuk dipelajarin, untuk dibahas. Jadi pendapat responden itu seperti ini. Ya. Bagus katanya. Mayoritas menjawab bagus. Terus kemudian banyak omong, apa ini? Keberatan. Pendapat mereka tentang cost related marketing ya. Banyak omong. Apa ini banyak omong? Nah, kalau misalkan ini jawaban ini tidak relevan, kita misalkan kita mengharapkan si konsumen itu, si responden itu menjawab pertanyaan, tapi relevan jawabannya. Menurut saya omong kosong ini mungkin ini asal ya, si responden ini menjawabnya asal. Ini sebaiknya dibuat masukin ke lain-lain. Ini ada keberatan, mengganggu, ribet, baik, bermanfaat, efektif, kreatif, membantu, memberikan contoh, menarik, tidak masalah. Ini oke semua, kecuali yang banyak omong ini sebaiknya dimasukin ke lain-lain. Ini pas saat codingnya. Jadi laporannya kayak seperti ini aja, bahwa apa istilahnya yang Anda buat itu, ini salah satu ya bentuk laporannya kayak gini.
Namun demikian, tidak asal taruh di sini. Nah, harus ada penjelasannya. Ya, bahwa mayoritas responden berapa orang gitu ya, 36 atau dalam kurung 34,6% menyatakan bahwa promosi macam CRM atau cost relative marketing itu bagus gitu. Ya. Apakah selesai di sini? Ya, bisa saja kita sudahi laporan kita. Namun biasanya tergantung dari permintaan atasan. Kalau ini di kantor ya, so what gitu. Jika bagus, so what. Nah, ini biasanya suka ada lanjutan penelitian lebih lanjut. Jadi kita entah itu kalau di praktik market research itu bisa aja ada wawancara dengan responden ya. Jadi kita mewawancara langsung. Kalau ini yang dilakukan kan berupa survei ya, mengirimkan kuesioner kepada responden dan responden mengisi kuesioner tersebut. Maka jawabannya pendek-pendek. Tapi kita bisa melakukan wawancara. Wawancara itu bisa face to face ya, bicara langsung, atau karena saat ini lagi pandemi bisa menggunakan cara yang lain, misalkan dengan telepon atau dengan cara apapun. Ada lagi focus group. Focus group itu biasanya kita artinya untuk memperdalam ya, wawancara dan focus group ini untuk wawancara ada dua macam, ada wawancara biasa, ada juga wawancara yang disebut dengan mendalam atau in-depth interview. Jadi wawancara mendalam. Terus ada focus group juga. Kalau focus group wawancara juga tapi secara berkelompok. Misalkan bisa 4 orang, bisa sampai 8 orang yang optimal ya. Tapi di luar dari 8 biasanya terlampau banyak. Demikian kita batasin maksimum 8. 12 bukan yang nggak boleh, boleh aja. Tapi itu akan menjadi terlampau banyak. Sementara waktu yang kita setting biasanya cuma 1 jam. Kalau lewat dari 1 jam orang udah gelisah ya. Jadi begitu rekan-rekan akademia, ini adalah riset yang dilakukan oleh mahasiswa saya lebih kepada untuk melatih mereka mendapatkan seal untuk riset pemasaran. Ya, ini berkaitan dengan jenis promosi, jenis-jenis promosi. Berarti riset ini masih permukaan, jadi belum masuk ke belum mendalam ya. Oke, sampai di sini video saya, semoga membantu.